Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar materi pendidikan Pancasila untuk jenjang SMP Kurikulum Merdeka. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kebebasan berpendapat pada era keterbukaan informasi di Indonesia. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menguraikan arti penting kemerdekaan berpendapat di Indonesia, menyebutkan dasar hukum kemerdekaan berpendapat di Indonesia, menunjukkan pelaksanaan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Yang pertama yaitu arti penting kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat berarti kebebasan bagi setiap orang untuk menyampaikan ide, gagasan maupun pemikirannya secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab, di mana dalam menyampaikan pendapat perlu memperhatikan nilai, norma, dan etika dalam masyarakat. Terdapat 5 asas yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat di Indonesia. Yang pertama yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat. Di sisi lain, setiap orang memiliki kewajiban menghormati pendapat orang lain atau kepentingan umum. Asas yang kedua yaitu asas musyawarah dan mufakat. Dalam menyampaikan pendapat pasti menemukan perbedaan. Apabila ada perbedaan pendapat, hendaknya diselesaikan melalui musyawarah sehingga tercapai mufakat. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Pelaksanaan penyampaian pendapat dilaksanakan dengan memperhatikan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin hak dan kebebasan orang lain. Asas yang keempat yaitu proporsionalitas, yaitu penyampaian pendapat hendaknya dilakukan sesuai dengan konteks serta tujuan kegiatan. Yang kelima yaitu asas manfaat. Penyampaian pendapat harus memiliki manfaat yang jelas bagi halayak umum, sehingga pendapat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, orang lain, atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu jaminan hukum kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28, 28E ayat 2, 28E ayat 3, dan 28F. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Berikutnya yaitu wujud penyampaian pendapat. Terdapat 4 bentuk penyampaian pendapat yang bisa dilakukan oleh warga negara, yaitu penyampaian pendapat melalui lisan, tulisan, melalui media cetak, maupun melalui media elektronik. Adapun cara lain yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pendapat, yang pertama melalui pawai. Pawai adalah cara menyampaikan pendapat dengan cara arak-arakan. Yang kedua, unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam lisan ataupun tulisan di muka umum dengan tertib untuk menuntut sesuatu. Yang ketiga yaitu rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Selanjutnya yaitu mimbar bebas. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat secara lisan di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka. Berikut adalah tempat dan kondisi yang tidak memperbolehkan adanya penyampaian pendapat di muka umum. Yang pertama yaitu di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital atau penting nasional lainnya. Dan kondisi pada hari besar nasional juga
tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, di mana tempat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka yang dikhususkan untuk umum, seperti penyampaian pendapat di lingkungan istana kepresidenan, tetapi dengan radius 100 meter dari pagar luar dan 150 meter bagi instansi militer dari pagar luar. Penyampaian pendapat di muka umum tidak dibolehkan di objek vital nasional karena tempat tersebut harus dilindungi dari gangguan keamanan guna menjamin ketertiban dan keamanan di tempat tersebut. Sedangkan penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan pada hari-hari besar nasional seperti hari besar keagamaan karena dapat mengganggu kehusyuan dalam memperingati acara keagamaan tersebut. Selain itu juga akan mengganggu jalannya kegiatan peribadatan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu materi tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Apa yang disebut dengan informasi publik? Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apa sih adanya tujuan informasi publik ini? Tujuan informasi publik ini yang pertama menjamin hak warga negara, yang kedua mendorong partisipasi dari masyarakat, yang ketiga meningkatkan peran masyarakat dalam pemerintahan, dan yang keempat yaitu mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Berikutnya yaitu klasifikasi informasi publik. Terdapat beberapa klasifikasi informasi publik yang harus diketahui. Yang pertama yaitu informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Bentuk informasinya seperti laporan keuangan, laporan tahunan, ataupun hasil audit atau pemeriksaan. Terus ada informasi publik yang wajib diumumkan serta-merta, misalkan informasi bencana alam atau kesehatan masyarakat. Ada juga informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, seperti data peraturan perundang-undangan, daftar aset, atau anggaran pendapatan ataupun pengeluaran instansi. Yang berikutnya yaitu informasi publik yang terbuka, di mana informasi ini dapat diakses oleh masyarakat tanpa batas. Contohnya seperti profil atau struktur organisasi, program kerja, kebijakan, program, ataupun informasi kegiatan instansi. Ada juga informasi yang tidak diperbolehkan diketahui oleh publik atau dikecualikan, yaitu informasi mengandung rahasia, seperti keamanan negara, rahasia pribadi, atau informasi yang dapat menghambat proses hukum. Berikut adalah tantangan dalam mengimplementasikan kemerdekaan berpendapat, di mana tantangan nyata yang dihadapi adalah penyampaian pendapat yang dilakukan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab, di mana penyampaian pendapat dengan cara tersebut dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas umum. Yang kedua, memunculkan rasa permusuhan, penghinaan ataupun dendam, melahirkan suasana tidak tertib, memunculkan hasutan, provokasi ataupun fitnah antar warga, menimbulkan ancaman, merusak rasa kebersamaan dan persatuan, bahkan bisa menimbulkan pelanggaran hak dan kebebasan orang lain. Berikut adalah tata cara penyampaian pendapat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat, mendorong perbaikan pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional atau masuk akal dan mengesampingkan emosi sehingga dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang ketiga, menjunjung tinggi masyarakat yang demokratis dan mengedepankan kepentingan umum. Dan yang keempat, memfilter atau menyaring dan menyikapi informasi yang beredar dalam masyarakat secara bijak dan adil. Oke, itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga ilmu yang dipelajari lewat video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.